Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Gunawan. Pada kesempatan kali ini, saya mau mempresentasikan sebuah program yang bernama Penerimaan Mahasiswa dengan VIBIN 6.0. Pembuatan program ini dilatar belakangi karena atas syarat untuk lulus dalam proyek 1 yang ditugaskan kepada kami. Nah, dalam pembuatan program ini ada beberapa hal yang perlu kita pahami, yaitu dari latar belakang masalah, pemanfaatan teknologi komputer sebagai alat modern untuk memudahkan dalam proses produktivitas penerimaan mahasiswa, yaitu adalah kita memanfaatkan teknologi komputer ini. Nah, di VIBIN 6.0 ini punya teknologi yang kita butuhkan. Nah, tujuan dan manfaat programnya adalah untuk memudahkan user untuk melakukan pendaftaran tanpa harus datang ke lokasi. Efisiensi. Dengan diterapkannya program ini akan ada kesempatan pendaftaran calon mahasiswa yang lebih banyak jika dibanding dengan langsung ke lokasi. Sangat efisiensi dan menghemat waktu. Dengan diterapkannya hal ini akan memudahkan calon mahasiswa untuk daftar ke tempat kita, karena dengan diterapkannya online ini lebih efisiensi, jadi gampang. Nah, bahasa pemrograman yang kita gunakan adalah yang pasti adalah Visual Basic. Pemilihan Visual Basic sebagai bahasa digunakan di latar belakangnya oleh banyaknya instansi yang menggunakan bahasa ini sebagai bahasa utama programnya. Karena bahasa ini tuh udah bahasa yang lama dan pasti banyak digunain. Nah, untuk database-nya kita menggunakan Microsoft Access ya. Pemilihan Microsoft Access ini di latar belakangi karena syaratnya menggunakan itu. Jadi kita menggunakan Microsoft Access ya sebagai server atau tempat program atau tempat data kita ada di situ. Nah, untuk dokumentasi kita menggunakan Hypo ya. Ini adalah metode atau suatu teknik pendokumentasian program yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan spesifikasi sistem kepada para programmer melalui perancangannya. Nah, ini teknik. Setiap pembuatan program tentu kita harus ada pendokumentasiannya. Kenapa dibuat dokumentasi? Karena dengan adanya dokumentasi ini kita bisa memanage atau memaintenance lagi ketika orang lain yang menjadi programmernya. Dan ini adalah hal yang sangat penting, karena dokumentasi adalah hal yang paling penting. Nah, untuk diagram yang kita gunakan yaitu kita menggunakan Visual Table of Content, terdiri dari diagram hierarki atau lebih overview diagram, suatu seri diagram fungsional, dan detail diagram, suatu seri diagram fungsional. Masing-masing diagram dihubungkan dengan sebuah subfungsi sistem. Nah, diagram ini adalah diagram yang menggambarkan bagaimana program kita itu bekerja. Nah, kedua, ini kita dokumentasi lagi. Kita ada flowchart, suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail, hubungan antara proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart ini adalah alur program kita. Nah, habis itu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Menurut salah satu para ahli, Brady dan Loneman 2010, ERD merupakan teknik yang digunakan untuk memudahkan kebutuhan data dari suatu organisasi, biasanya oleh sistem analis ya. Terus dalam tahap analisis persyaratan proyek pengembangan sistem. Nah, sistem analisis ini sangat penting ya, karena dia itu menganalisa bagaimana sistem bekerja, bagaimana sistem berperilaku, dan bagaimana sistem itu melihat kekurangan dan kelebihan dalam program yang akan kita buat. Hypo. Nah, ini adalah gambaran dari hierarki input proses outputnya. Ini adalah gambaran dari program kita yang akan kita buat ya. Di situ ada menu utama, terus ada 6.0, 2.0 itu adalah di menu utama tersebut ada bagian-bagian lain, dan itu adalah bagian-bagian kita bisa klik di antaranya. Ada sub-sub bagiannya. Contohnya kayak di laporan. Nah, di laporan itu ada laporan data sekolah, laporan data calon mahasiswa, laporan data mahasiswa baru, dan ada sub-sub bagian lainnya. Dan itu akan kita buat karena kita udah punya dasar Hypo. Desain ini akan menjadi dasar
kita membuat program selanjutnya, yaitu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Nah, ERD ini adalah bagaimana program kita akan berperilaku ya. Di situ ada sekolah, ada data, ada calonnya. Ketika user mengakses sekolah, dia akan mencari datanya. Apabila datanya ada, dia akan masuk ke calon. Sama kayak daftar dengan siswa ya. Di calon itu ada alamat, nama daftar, jenis kelamin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, sekolah, NIM, dan rayon. Di siswa itu ada nomor daftar, alamat, jenis kelamin, NIS, dan nama, wali, tempat lahir, dan tanggal lahir. Nah, ketika kita ada membuat program ERD sudah jadi, kita tinggal membuat flowchart. Ya, kita lihat flowchart sini. Kita sudah membuat sketsa flowchartnya atau alur programnya kayak apa. Ketika kita sudah selesai membuat flowchart, maka kita akan masuk ke dalam tahap pengundian ya. Nah, ini adalah tampilan implementasi menu utama. Di situ ada file, laporan, author, dan keluar. Nah, sebelum kita bisa menggunakan program ini, tentunya kita harus mengetahui ya database-nya apa atau dengan usernya apa. Di situ ada keluar. Jadi sebelum masuk ke situ, kita harus login. Ada nggak data kita di database-nya? Dan kalau misalnya kita mau ke situ, kita harus daftarkan dahulu. Nah, ini adalah implementasi dari data sekolah yang kita buat. Nah, di data sekolah itu ada nama sekolahnya tentunya, lalu ada rayonnya, rayon berapa. Di situ ada beberapa button ya, ada simpan, koreksi, dan hapus, dan keluar. Kalau ketika kita masukkan nama sekolah dan nama rayon, simpan, maka datanya akan muncul di bagian tabel paling bawah yang ada tanda bintang. Apabila kita ingin mengkoreksinya atau edit ya, kita tinggal mengetik gambar yang ada di situ, gambar yang ada di tabel itu, dan kita akan mengkoreksinya. Dan apabila kita menghapus, tinggal pencet hapus. Lalu ada implementasi menu form mahasiswa. Nah, di data mahasiswa itu ada nomor pendaftaran, ada NIS, ada nama, ada alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, dan orang tua wali. Nah, ketika kita mengisi semuanya dengan lengkap, maka datanya akan muncul di tabel paling bawah yang ada gambar bintangnya. Apabila salah satu datanya tidak kita isi, maka akan ada notifikasi bahwa ini harus diisi, dan nggak bisa langsung loncat ke bawah, karena itu salah satu kelebihan dari VB 6.0. Selanjutnya ada implementasi menu form calon mahasiswa ya. Ini adalah form calon mahasiswa ya. Tentunya sebelum kita menjadi mahasiswa, kita harus jadi calon dulu. Sebelum kita nikah, kita jadi calon dulu. Oke. Pertama ada nomor pendaftarannya, ada nama, ada alamat, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir kitanya ya. Terus ada orang tua atau wali, asal sekolah, rayon, dan NIM. Sama kayak yang sebelumnya, semuanya harus diisi sesuai dengan data kita, data calonnya kita kayak gimana. Ketika datanya sudah sesuai, maka dia bisa masuk. Atau ketika datanya belum sesuai atau belum diisi salah satunya, dia belum bisa menyimpan karena harus diisi semuanya. Selanjutnya, oke, terima kasih. Sekian dari saya. Itulah presentasi dari project 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup kali presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.